Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, seluruh para imam masjid, para asatidz yang berhadir yang kami cintai, ibu dan bapa yang tak kami sebutkan satu persatu, saudara-saudara sebaya, adik-adik anak-anak kami yang kami sayangi, tamu Allah sedang jamaah maghrib rahimakumullah. Insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan yang lalu ibu dan bapa kita sudah mengawali kajian tentang hadis pertama dalam bab keutamaan zakat dan sedekah. Hadisnya belum tuntas kita bahas, baru poin yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Ada yang lebih hebat dibandingkan sedekah, namanya wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thamaniyati asyar, nilainya adalah 18. Lebih hebat lagi wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Kata Nabi bi 20, nilainya adalah 20. Lebih tinggi dibandingkan itu adalah wasilatul rahim, menyambungkan tali silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 24, nilainya kata Nabi 24. Dikala biasanya satu amal dibuat satu nilai, satu amal dibuat dua nilai, satu amal dibuat tiga nilai, ibu dan bapa rahimakumullah, ada satu amal dibuat 10 nilai. Itulah sedekah. Kemarin sudah kita kaji, sudah kita kupas. Ibu dan bapa rahimakumullah, sekedar mengingatkan kajian kita pada bulan yang lalu, sedekah ini amalan yang paling banyak disesali oleh orang dikala hidupnya tua, lalu semakin banyak ditangisi oleh manusia ketika dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, dan semakin banyak dia sesali setelah ia mati berpulang ke rahmatullah. Mengapa banyak orang tua yang menyesalkan tentang sedekah? Karena ibu dan bapa rahimakumullah, semakin tua baru terniat untuk bersedekah, maka makin tidak bisa kita menentukan harta itu seorang diri. Jadi orang di usia tua kalau nak mewakafkan tanya anak, kalau nak mewakafkan tanya bini, kalau nak mewakafkan tanya keluarga yang lain. Tapi kalau bapak masih menentukan sendiri, harta itu bapak menentukan sendiri, bapak yang beli, bapak yang punya segala-galanya. Mau bapak wakafkan, mau ibu sedekahkan, mau ibu infakkan, tak ada yang peduli karena memang bapak yang menentukan. Tapi kalau semakin lama semakin tua, anak merasa itu tanah dia, anak merasa itu rumah dia, bini merasa itu duit dia, ruko dia. Kalau sudah yang lain merasa itu punya dia, baru teringat oleh ibu dan bapak nak bersedekah. Itu sudah tersandra kaki nak berbuat, dah tersandra tangan nak melakukan, dah tersandra hati nak mengerjakan. Maka saya ingatkan ibu dan bapak, jangan tunggu tua nak bersedekah. Karena banyak orang dikala tua ingin dia mewakafkan, anaknya tak setuju. Ingin dia memberikan hibah untuk pondok pesantren, tapi istri dan anaknya tak setuju. Maka mumpung masih harta itu ibu dan bapak yang menentukan, pastikanlah harta dan benda itu menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah, ditolong oleh kekayaan. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, sedekah ini adalah sesuatu yang paling banyak diinginkan oleh orang yang sakaratul maut tapi menangis dia kerana tak bisa melakukan. Ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah. Kapan sedekah itu paling besar pahalanya duhai Rasulullah? Kata Nabi, ibu dan bapa rahimakumullah, anta saddaqa wa anta sahihun.
Bersodakohlah engkau dikala, kata Nabi, badanmu sehat. Jadi kalau badan sehat, sodakohlah. Jangan menunggu sakit baru nak bersodakoh. Yang kedua, kata Nabi SAW, selain badan sehat, ibu dan bapa rahimakumullah, syahihun, di saat kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Jadi kalau kebutuhan banyak, sodakohlah. Kalau kita sudah sakit baru bersodakoh, tak ada istimewanya sodakoh. Tapi kalau badan sehat, karena kalau badan sehat ini dunia membuncah, dunia menjadi naik, keinginan hawa nafsu menjadi memuncak. Dikala itu bapak ibu mampu bersodakoh, itulah letak nilai hebatnya sodakoh. Lalu kebutuhan lapang, tak banyak yang mesti dibayar, bapak ibu bisa bersodakoh, itu biasa. Tapi kalau kebutuhan banyak, ini mesti dibayar, ini mesti diangsur, saat itu bapak ibu tetap bersodakoh. Dikala itulah sodakoh itu paling besar pahalanya. Yang ketiga, takhshal faqra, di saat kita sedang takut-takutnya mengalami kefakiran, takut fakir, takut miskin, takut tak cukup, takut tak sampai. Ini saat macam itu, maka hiburlah hati itu dengan sodakoh. Orang yang bersodakoh dikala hidupnya sempit, dikala kekhawatirannya menjadi tinggi, tapi tetap dia bertransaksi untuk mengeluarkan sodakohnya, itu maknanya tingkat kepercayaan dia kepada Allah tinggi. Maka sodakoh ini, ibu dan bapa, adalah amal ibadah, transaksi terhebat manusia kepada Allah. Yang keempat, wa ta'mulul ghina, sedang harap-harapnya hidup nak kaya, hidup nak berlebih, ruko nak banyak, rumah nak lapang, mobil nak mewah, tanah nak banyak, di mana-mana ada tanah. Saat hati sedang mengejar dunia, maka saat itulah kata Nabi engkau bersodakoh. Itu paling hebat sodakoh. Jadi 4 tempat paling hebat sodakoh: sedang sehat, sedang banyak kebutuhan, sedang takut mengalami kefakiran, sedang harap-harapnya hidup nak kaya. La tumhil, kata Nabi, jangan kau tunda-tunda sodakohmu itu. Mengapa tak boleh ditunda-tunda? Hatta idza balagatil hulqum, hingga bila nyawamu, kata Nabi, telah masuk ke dalam tenggorokanmu, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, saat itulah engkau akan berkata, kata Nabi, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Jadi akan datang masa, ibu dan bapak, manusia itu nak berbuat banyak, rasa-rasanya ingin merehab masjid Baitus Salam ini. Rasa-rasanya kapan itu mulai terfikir? Saat nyawa sudah mulai di tenggorokan. Tapi kalau nyawa masih lapang, ibu dan bapak, yang ada itu sawit ke sawit, sawit ke sawit, tanah ke tanah, tanah ke tanah. Ibu dan bapak yang berbahagia, namun puncak penyesalan manusia itu dikala dia telah masuk ke dalam kubur. Apa kata manusia? Ya Rabb, duhai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah ditunda mati kami ini barang sesaat saja? Walaupun mati itu kan tak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tak bisa dimundurkan sedikit pun, tak bisa dimajukan sedikit pun. Namun kalau bisalah mati itu ditunda, maka orang-orang mati itu nak balik kembali ke bumi. Apa yang nak dibuat oleh setiap orang mati kalau dia nak balik ke bumi? Fa as-saddaqah, sungguh kata mereka, kami ini nak bersedekah. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, sekali lagi, mumpung masih harta di tangan, masih kita yang punya, maka pastikanlah harta itu menjadi penolong badan. InsyaAllah selamat dunia, selamat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu kaji kita ulang sedikit pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Adakah amalan yang lebih hebat dibandingkan sodakoh? Ada, namanya al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. Kok bisa lebih tinggi pahala meminjamkan dibandingkan pahala sodakoh? Sodakoh 10, meminjamkan 18, hampir 2 kali lipatnya sodakoh. Sodakoh duit tak balik, meminjamkan uang harap duit balik, tapi justru pahalanya lebih besar meminjamkan.
Ada 3 resiko meminjam ni ibu dan bapa. Jadi beratnya meminjamkan ini 3. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, sedekah tergantung maunya yang memberi. Kalau meminjamkan tergantung maunya si peminjam. Inilah berat. Awak kalau masih 200-300 agak lapang seketek dado. Iku mendangainyo meminjam 6 juta, tekan duit urek-urek duitnya. Jadi itu beda pertama. Sedekah tergantung yang memberi, meminjamkan tergantung yang meminta pinjaman. Yang kedua, ibu dan bapa rahimakumullah, resiko uang balik. Kalau sedekah karena memang niatnya memberi, maka tak berharap balas jasa. Tapi kalau meminjamkan, kita ingin duit kita balik. Persoalannya, payah mencari 2 orang jujur di antara 10 orang yang meminjam. Mencari 2 orang yang jujur saja di antara 10 peminjam itu payah. Banyak orang belum lagi dipinjamkan belum bermusuh. Belum lagi dipinjamkan belum awak dijauh. Belum lagi dipinjamkan belum lagi saling tak sapa menyapa. Kemarin nengok awak cepat disapanya, sekarang menengok awak tak disapanya lagi. Apalagi kalau yang meminjam tu punya filosofi hidup, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Oh, ini lebih berat lagi. Ini makin berat menghadapi. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, meminjamkan uang ini sulit. Bayangkan oleh ibu dan bapa, kita lunggukkan, kita kumpul sikit-sikit. Apalagi bapak ibu yang mohon maaf tak lagi mencari uang. Datang anak satu ngasih duit sikit, datang anak yang satu ngasih duit sikit, dikumpul-kumpul sikit-sikit, dikumpul-kumpul sikit-sikit. Datang orang minjam, menangis-nangis, menangis bombay, tak awak kasih, macam takkan makan dia awak kasih. Inilah duit pengasihan anak pula. Akhirnya dikasih juga oleh datuk ni. Duit datuk tu cuma 6.300.000. Dipinjam oleh datuk tu 6 juta. Lesaplah sudah. Jadi meminjamkan ini berat. Maka orang yang meminjamkan duit ke orang lain, kalau tak kokoh transaksi tauhidnya ke Allah, takkan duduk perkara pinjam meminjam. Bisa berbusuk hati sepanjang masa. Apa kata dia? Macam ini sebagian orang kadang-kadang kalau akad tu tak jelas. Pokoknya kalau dibayunya ambo terima, kalau ndak dibayunya ambo tuntut besok di padang mahsyar. Bayangkan sampai ke padang mahsyar menuntut. Ada pula yang berkata lagi, kalau tak dia bayar, sungkahanlah, besok kita hitung di akhirat. Banyak betul nak dihitung di akhirat tu. Tapi kalau orang meminjamkan uang lalu dia lakukan 3 hal, insya-Allah ibu dan bapa lapang hidupnya. 1, ketika dia meminjamkan, dia bilang ke Allah, ya Rabb, aku ni butuh duit ni. Tapi kalau menengok dia butuh ni, rasa-rasanya tingkat butuh dia lebih tinggi daripada tingkat butuhku. Maka ya Rabb, lapangkan rezekinya dan ketok pintu hatinya membayar hutang. Yang kedua, duhai Allah, seandainya dia sudah mendapatkan rezekinya. Yang tadi sudah sekaligus tu 2. Yang pertama, minta kepada Allah agar diberikan dia kelapangan rezeki. Yang kedua, minta kepada Allah agar dia mau membayar hutang. Yang paling berat tu yang ketiga. Duhai Rabb, kalaulah tidak dia bayarkan, maka mulai hari ini aku ikhlaskan dan aku minta hanya kepada Engkau yang menggantikan. Biasanya jamaah kalau saya sebut yang nomor 3 ni, itu yang payah Pak Ustaz, kata dia. Dia kalaupun payah, duit tak balik juga. Orang kalau tak bayar tu tak bayar juga. Pak Ustaz ada kena? Oh, saya banyak kena. Karena awak tak sampai hati menengok orang menangis ni.
Kalau anak awak menangis masih bisa awak katakan bisuak kecil orang. Menangis juga. Tapi kalau orang, apalagi bapak-bapak menangis. Bapak-bapak datang menangis. Macam tak akan makan dia malam tu. Macam tak akan sekolah anak dia besok pagi. Kadang pemain ini banyak, Pak. Maka awak-awak yang ibu hati tu payah juga. Saya menghimbau ibu dan bapak yang sudah dilapangkan orang, jangan setelah dilapangkan malah justru muncul permusuhan. Dilapangkan orang, jadilah hamba yang pandai bersyukur, jadilah sahabat dan keluarga yang pandai berterima kasih. Kadang yang awak minta duit awak macam mengemis minta duit awak. Kalau orang berduit masih mending, Pak, mudah dia dapat duit. Yang tadi ngumpulkan duit dari anak-anak tu dapat sikit. Kadang orang pensiunan tak berapa pula jumlahnya, itu yang dikumpul-kumpul. Sudahlah duit hutang tak dibayar, piti di rumah pun dicilok cucu pula. Banyak betul lah penderitaan bapak tu. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka meminjamkan ini berat. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, kalaupun dibayar maka jalannya berliku. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, tak mudah membayar hutangnya, termasuk membayar hutang jenazah. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, yang melepas jenazah tu kalau dapat jangan diwakilkan ke siapapun. Siapa yang patut berbicara melepas jenazah tu? Orang yang siap menggantikan kewajiban jenazah. Apa diantaranya? Menyangkut hutang piutang. Makanya kalau yang melepas jenazah tu macam ini, ibu dan bapak, kalau ada hutang piutang, hutang berarti ibu dan bapak rahimakumullah, duit ibu dan bapak yang harus masuk kepada kami. Maaf, duit kami yang mesti dibayarkan kepada ibu dan bapak. Kalau piutang, duit ibu dan bapak yang harus dibayarkan kepada kami. Kalau ada ibu dan bapak yang berhutang kepada ayah kami ini, maka otomatis duit itu sekarang menjadi duit kami. Saya, kata dia, yang mewakili seluruh ahlul waris, ahlul bait, ahlul janazah, dengan ini mengumumkan kepada ibu dan bapak, seluruh hutang ibu dan bapak seiring wafatnya ayah kami, hutang ibu dan bapak lunas selunas-lunasnya. Diikrarkan kelunasannya, biar orang tua kita tu mendapatkan tambahan saldo. Sebaliknya, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau adalah hutang ayah kami ini kepada ibu dan bapak yang hadir, maka saya yang berbicara anak kandungnya, anak kandung pertamanya, dengan ini saya umumkan, jangan diminta kepada adik-adikku, mintalah kepada diriku. Rumahku di situ, nomor HP ku ini. Itulah orang yang melepas jenazah. Ini orang melepas jenazah ni kadang-kadang kalau ada hutang orang tua kami kepada ibu dan bapa, maka rumahku terbuka 24 jam. Malu caru terbuka 24 jam. Tapi dia tak nampak-nampak, padahal rumah terbuka 24 jam. Tak perlu rumah itu terbuka 24 jam, tapi masa orang datang minta utang bayar. Karena asyraful maut mautus syuhada, semulia-mulia orang mati itu mati syahid. Tapi orang mati syahid itu tak bisa masuk syurga kalau dia punya hutang. Hutang ini ibu dan bapak, cara terhebat dan paling efektif mengukur kesolehan orang. Kalau nak tahu jujur orang, berurusanlah dalam urusan hutang berhutang. Maaf saya nih ibu dan bapak, hutang itu enggak ditentukan oleh berjubah tak berjubah orang, tak ditentukan oleh haji tak haji orang, tak ditentukan oleh ke masjid tak ke masjid orang. Tak ada itu jaminan.
Banyak orang-orang yang tampilannya soleh, kalau sudah masalah hutang macam-macam tak tahu aja. Walaupun ancamannya orang mati syahid saja tak bisa masuk syurga. Jadi kalau orang mati syahid tak bisa masuk syurga kena hutangnya, apalagi cuma modal dia namanya Pak Muhammad Syahid. Kita ni kan jauh kalah dibandingkan orang-orang mati syahid. Orang mati syahid itu Pak, tertumpah darahnya, belum sampai darahnya ke tanah, sudah diampunkan dosanya, sudah dia ketahui di mana tempat tinggalnya di dalam syurga. Orang mati syahid itu boleh membawa 73 orang keluarganya masuk syurga. Gagal masuk syurga kalau dia punya hutang. Maka dalam hidup ini saya himbau ibu dan bapak, jangan biasakan berhutang. Dua yang hilang dalam kebiasaan berhutang. Pertama, hutang ini mencabut ketenangan. Sesusah-susahnya hidup, kalau masih tak berhutang, hidup tenang. Tapi kalau sudah punya hutang, asal mendengar tanggal 30 dah berdegup kencang nak tanggal 1. Jangan biasa-biasakan berhutang. Kalau masih bisa hidup dengan tak berhutang, jangan berhutang. Ini semua berhutang, sampai jilbab pun berhutang. Iya betul. Kadang Quran pun berhutang. Nelpon jamaah kepada saya, Pak Ustaz, bisa Pak Ustaz pegang ATM saya? Untuk apa saya pegang ATM ibu? Saya ni nak berangkat umroh Pak Ustaz, tapi duit cash tak ada. Boleh Pak Ustaz pegang ATM saya, setiap saya terima sertifikasi ambillah duitnya. Jangan biasakan berhutang-hutang. Ini mohon maaf nih Pak, saya praktisi dunia usaha travel. Mayoritas orang kalau dihutangkan dalam urusan umroh sekalipun, pulang umroh tak bayar. Itu mayoritas tuh Pak. Berarti ada 1-2 yang masih jujur. Oh panjang nampaknya kainnya Pak Ustaz, udah kami coba dah. Ada yang bergelar ini, bergelar itu, saya tak sebutkan istilah gelar-gelar biar tak menyinggung perasaan orang. Datang ke travel berempat, keempat-empatnya orang soleh. Tak mungkinlah adinda kami tak lurui, tak mungkin. Jadi macam mana bi kata Pak Dirut, ya udahlah kalau memang mereka berempat ini pun tak bisa dipercaya, siapa yang bisa awak percaya oleh? Kalau orang hidup yang tak bisa awak percaya, tak mungkin awak percaya yang mati. Awak agilah. Dikasih empat-empatnya berangkat. Berapa bulan dia paling-paling bayar? 2 bulan. 2 bulan pun dah hebat. Habis itu menghilang. Sawit di dodosnya juga. Saya menceritakan ini ibu dan bapak, ini urusan ibadah. Ibadah saja orang tak jujur berhutang. Maka saya menghimbau, jangan biasa-biasakan berhutang. Ini beli Quran pun berhutang. Quran tu cik 100.000, bisa 2 kali bayar. La ilaha illallah. 2 kali bayar pula Quran. Jangan biasa-biasakan berhutang. Tersandra ketenangan batin. Tapi kalau ndak macam itu Pak Ustaz, ndak menawu awak dah, ndak bapunyo awak dah, ndak bisa awak mendapatkan apa yang awak inginkan. Artinya bapak mampu sebetulnya, tapi selalu awak memperturutkan hawa nafsu untuk berhutang. Berapa kesanggupan kita tiap bulan menyicil? Ada 2 juta, masukkan ke dalam celengan 2 juta. Masukkan ke dalam celengan 2 juta itu. 2 juta tiap bulan, 2 juta tiap bulan, 2 juta tiap bulan, 2 juta tiap bulan. Kapan nak dibelik, belik.
apalagi yang hutang berpuluh-puluh juta. Fortuner, ibu dan bapak, saya tanya orang-orang berhutang itu berapa per bulan? 10-an juta Pak Ustaz. 10 juta sebulan tu, jangankan bulu rambut di kepala, bulu kaki pun hilang nih buat dia. Awak pun tak nyaman naik mobil Fortuner tu. Tapi kalau memang tak ada solusi sama sekali, kalau ndak juga dimulai dengan ini Pak Ustaz, tak dapat. Tapi masih menyangkut rumah, itu masih bisa diterima. Rumahnya harganya 500 juta, menunggu lunas Pak Ustaz, tak bilo-bilo tak bayar rumah tu. Tapi tok rumah saja. Jadi tambah-tambah yang lain. Iku kasadonya. Hingga kalau pulangnya ke rumah tak tenang hatinya. Asal nampak rumah tak kena hutang, asal nampak mobil tak kena hutang. Duduk di kursi sofa berhutang pula. Masuk ke dalam kamar sofa tampek lalok berhutang, lemari pun berhutang. Pakai pula baju berhutang, jilbab pun berhutang juga. Akhirnya tak tenang duit. Jadi orang banyak hutang tu tercabut ketenangan dirinya. Yang kedua, orang berhutang itu terancam syurganya. Kenapa sesoleh-soleh orang, kenapa orang soleh pun banyak yang tidak jujur dalam berhutang? Kena hutang tu Pak, 3 enaknya, 1 cuma tak enak. Apa enaknya hutang tu? Enak memakainya, enak memakannya, enak menggunakannya. Yang tak enak apa? Membayar. Itulah beratnya. Itulah tak enaknya. Memakannya enak, memakainya enak, menggunakannya enak. Yang tak enak membayar. Barang kalau sudah terpakai, membayarnya itu berat. Namanya barang terpakai. Maka ibu dan bapak biasakan dalam hal berhutang ni hati-hati betul. Kalaupun terpaksa tidak ada solusi, catat. Kita ni kadang-kadang kalau PM, PT masuk awak catat, PT keluar tidak awak catat. Padahal PT keluar aku bisa membuat awak taniayung, tersiksa, terjauhkan dari api neraka, dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Siapa yang kita sambungkan tali persaudaraan? Ya kita-kita nih, jamaah masjid, warga RW, warga RT, terutama tetangga. Al-jaru ahakku bisyuf'atih. Tetanggamu itu adalah orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Maaf ini ibu-ibu, maaf betul. Kalau ada orang kampung ibu mati litak paruitnya malam ko, tetap ibu disebut orang beriman. Tapi kalau ada orang di sekitar rumah ibu di wilayah Jalan Pemuda iko, malam iko menggegek paruitnya ndak makan, maka tercabut nama iman dan mukmin di hati ibu. Orang kini kan tak balik Pak. Orang jauh tak kana, orang dakek lupa. Sakingnya awak kau ingin orang jauh, orang dakek lupa. Dek mengana undangan pesta orang jauh, orang sebelah rumah pun tak terberitahu. Tak 1-2 kejadian. Kita ni kadang-kadang terbalik-balik. Macam tu juga ketika ada Idul Fitri, Lebaran. Kita ini ingin bersilaturahim, saling bermaaf-maafan. Ke Pandau pergi dia, ke orang sebelah rumah tak pergi dia, orang depan rumah tak pergi dia. Saya heran menengok kebiasaan sebagian orang. Kemana-mana pergi, kemana-mana pergi, orang sebelah rumah tidak. Makanya banyak orang kalaupun sakit dia, tetangga dia pun tak tahu dia sakit. Padahal Nabi mengajarkan ibu dan bapa rahimakumullah, ukuran iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Siapa itu tetangga?
40 rumah dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. 40 ini ibu dan bapa lebih kurang 1 RT. Banyak orang Pak, di sebelah kanan baik, sebelah kiri tak baik. Ambo bukan cakap sombong Pak Ustaz. Kalau yang sebelah kanan kau insya-Allah lah elok seluruhnya. Yang sebelah kiri kau beda Pak Ustaz. Waktu apa dulu mencalonkan diri jadi RW-nya tak mendukung dulu Pak Ustaz. Saya ditelepon oleh ibu angkat saya. Assalamualaikum Ananda Ustaz di Azhar. Waalaikumsalam. Mohon maaf ibunda tak bisa mendukung pencalonan Ustaz Edi Azhar Ananda. Mengapa begitu bunda? Karena bunda ada punya tetangga bunda ini maju pula. Apa yang saya katakan? Mana yang paling baik menurut bunda, bundalah yang tahu. Mana yang lebih pas menurut bunda, bundalah yang tahu. Tapi sekali Ananda menganggap bunda ini adalah ibunda Ananda, maka selama-lamanya sampai kiamat datang insya-Allah bunda tetaplah ibunda Ananda. Tidak usah kita bermusuh-musuh gara-gara masalah dunia persilatan ini. Ini hanya karena berbeda caleg kelahi. Caleg tu belum tentu datang besok lagi ke sini. Yang awak dah 3 tahun tak siapa menyapu. Saya Pak, kalau caleg itu betul-betul warga sini, mati-matianlah membelanya. Kalau ibu dan bapak tahu siapa dia, di mana rumahnya, macam mana perangai dia, macam mana kontribusi dia untuk masyarakat, macam mana kepedulian dia, maka belalah dia. Ini orang yang datangnya cuma di saat-saat menjelang pemilu dikasihnya 150.000. Apa kata ibu itu? Dia baik gitu. 150.000 itu dah baik je langsung orang. Jagalah persaudaraan. Tetangga, orang kampung juga diperhatikan. Tapi kalaupun terpaksa memilih mana yang lebih dekat, mana yang lebih dekat, maka kita ini lebih mengutamakan yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Begitu juga dalam kita ini ibu dan bapa rahimakumullah. Cobalah tengok kebiasaan HP di tangan, orang jauh terbalas WA-nya, orang jauh tersapa oleh dia, orang di depan dia, jangankan kawan dia, emak dia pun tak disapa dia. Itulah rusaknya persaudaraan hari ini. Saya ibu dan bapak punya pengalaman ini selama beberapa bulan nih. Saya meyakini mayoritas penduduk Indonesia ini, bangsa Indonesia ini menginginkan bahwasanya bangsa ini mesti lebih baik. Yakin saya itu. Tapi kalau tak dikasih duit dia, belum tentu dipilih dia. Ini persoalannya. Macam mana awak nak mendapatkan orang baik kalau tolak ukurnya bayar? Kalau tolak ukurnya bayar, tentu ukurannya adalah modal. Padahal tidak semua orang jujur itu bermodal. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mau dia memilih orang tak siapa-siapa dia. Kami belum lama ini ibu dan bapak bedah suara, bedah dapil namanya. Bedah dapil itu kita tengok siapa yang menang tahun 2019. Ada yang membuat saya lama termenung. Ada suatu wilayah, saya tak sebutkan nama kelurahannya. Di kelurahan itu Pak, mayoritas muslim. Jumlah muslimnya hampir 98%. Tetapi yang menang di situ justru orang kafir. Hampir 80% suara di situ dimenangkan oleh orang kafir. Kok bisa? Itu dia Pak. Bahkan
ada salah satu di antara mereka itu berani dia datang ke masjid, Pak, ada masjid yang akan direhab, ada masjid yang akan direhab katanya. Yang penting Pak tolong ya Pak, Februari nanti tolong mau pengurus masjid menerimanya itu. Maka digadaikanlah suara kita ini 5 tahun ke depan kepada orang yang justru tak sekeyakinan. Saya tulis itu di baliho, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Muslim yang tidak peduli kepada politik, maka dia akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli kepada Islam. Makanya apapun kini Pak nama pelajaran yang diakui Pak, banyak orang tak peduli Pak. Karena tolak ukurnya bayar. Makanya berdiri, mohon maaf, ada ibu dan bapak yang menengok tokoh-tokoh masyarakat atau anggota-anggota dewan tu peduli menengok macam manalah gejolak diskotek macam-macam di Jalan Riau, ada peduli. Mengapa tak peduli? Kan dah bayar di pangkal. Saya termenung mendengar kata Pak PJ Muflihun ni. Saya, kata beliau, 10 tahun di sekwan itu, di dewan itu, jadi kabak dan akhirnya menjadi sekwan. Apa kata beliau? Rata-rata orang yang dipilih menurut uang, makanya dia menganggap uang itulah sebagai jasa dia kepada masyarakat yang memilih. Maka habis itu nak peduli dia. Apakah kita akan membiarkan juga apa tidak? Itulah tugas kita 2024 ni. Kokoh kita ibu dan bapak kalau seandainya persaudaraan itu baik. Lalu yang keempat, wasilaturrahim, menyambungkan tali silaturrahim. Apa bedanya silatul ikhwan dengan silatul rahim? Silatul ikhwan menyambungkan tali persaudaraan 20 nilainya, tapi kalau silatul rahim 24 nilainya. Apa bedanya? Kalau silatul rahim itu hubungan seperut, kalau seperut silaturrahim, kalau tak seperut silatul ikhwan. Tapi di Indonesia ni seperut tak seperut, berperut tak berperut, kecil perut besar perut, tetap namanya silaturrahim. Jadi kalau silaturrahim seperut, kalau silatul ikhwan tak seperut. Kalau kita sama kita ni lebih tepat silatul ikhwan. Kalau silatul rahim adik beradik, mak kandung, anak kandung, ayah kandung, anak kandung, mamak kandung, keponakan kandung, saudara kandung, anak kandung, cucu kandung. Anehnya Pak, pertemuan RT ada, pertemuan RW ada, pertemuan keluarga tak ada. Saya ada banyak pula saya ayahanda bertanya kepada orang, "Akaba abang kini, abang yang mana tu Pak Ustaz?" "Abang kanda yang nomor 1." "Itulah Pak Ustaz, kami dah 5 bulan pula tak ada komunikasi." La ilaha illallah, 5 bulan tak komunikasi. Padahal ibu dan bapak, bapak-bapak yang Allah takdirkan menjadi anak yang paling tua, yang ditakdirkan menjadi anak yang paling pintar, yang ditakdirkan menjadi anak yang paling kaya, yang ditakdirkan menjadi anak yang paling disegani di antara adik-beradik, sebetulnya punya kewajiban dan amanah lebih besar mempersatukan keluarga yang berserak-serakan. Saya diminta ceramah di malam ketiga ketika almarhumah papa berpulang ke rahmatullah 40 hari yang lalu. Apa yang saya sampaikan ibu dan bapak? Setelah saya ceramah takziah, saya sampaikanlah terakhir kepada abang kami yang paling tua. Saya sampaikan itu. Adinda berpesan, sebagai adik saya berpesan, biasanya orang kalau sudah wafat ayahnya, sudah wafat ibunya, maka anak-anak sesuai keinginan nafsu masing-masing.
abang kakak adik tak lagi saling kait berkait. Makanya banyak orang menyebut payah kini pulang kampung Pak Ustaz, semenjak amak ndak ado ko, ndak ado tampek bertanyo, tampek berkumpul. Itu berarti ada yang hilang. Berarti anak paling tua ndak menjalankan tugas, anak paling cerdas, paling soleh, paling disegani tak menjalankan tugas. Kalau mereka menjalankan tugas, itu berjalan ibu dan bapa rahimakumullah. Buatlah paling tidak sekali sebulan kita saling berjumpa. Sekali sebulan kan tak payah. Kalau sibuk yang menjadi alasan, awak tak sibuk kau bila? Awak tak sibuk kau bila? Sedangkan orang tak sibuk saya kini pura-pura sibuk. Apa lagi yang sibuk? Orang tak ada sibuknya. Kerajo kini pak, tak ada Ustaz cari-cari kesibukan. Okay. Cari-cari kesibukan. Jadi orang tak sibuk pun mencari kesibukan. Jadi kalau alasannya sibuk tak bisa jumpa adik-beradik, maka keringlah kita berumah tangguh, berkeluarga besar. Mesti dibiasakan ibu dan bapak. Saya sampai hari ini hampir tiap hari saya absen semua keponakan. Hampir tiap hari. Kita punya grup sendiri. Kalau ada keponakan yang tak ada kabarnya situ, saya tanyakan. Si anu mana? Mana fotonya? Sehat dia? Apa kabarnya? 2021 emak tiada, 2022 ayah tiada. Walaupun baru 2 tahun ini kami kehilangan ibu, setahun lebih kami kehilangan ayah, ibu dan bapak rahimakumullah. Tetap sampai hari ini kabar sampai ke keponakan itu terjadi. Ranking berapa dia di kelas tahu saya. Ranking berapa saja dia di kelas tahu saya. Apa aktivitas dia, kemana dia pergi lombanya saya tahu. Karena tiap hari itu dipantau situ. Iko jangankan keponakan, adik kandungnya wak tanya, nak tahunya. Yang lebih parah lagi, amak kandungnya wak tanya. Akaba amak kini dah, itulah Pak Ustaz, kami dah lama lo nak berjumpa. La ilaha illallah. Orang yang tak bisa menempatkan yang tua, tak bisa dia menyayangi yang muda, maka menunggu siapa yang akan menghormati dia. Maka mari ibu dan bapak, saya menghimbau, biar kita mati ini disebut orang. Yang disebut ini kan 3 pak. Salah satu yang disebut setelah mati ini nama baik. Biar kalau kita mati yang dikenang orang kebaikan kita. Bukan kita harap puji, tidak. Usahakanlah berbuat baik hingga ketika mati disebut orang kebaikan. Yang mama-mama saya ingatkan, jalankan tugas dan fungsi permamakan. Yang menjadi abang paling tua, kakak paling tua. Ayo mulai kita biasakan. Tak sanggup kita berbagi uang, berbagi makanan. Kalau berbagi makanan ini kan tak berat betul pak. Lebihkan yang punya awak sampai kepada adik awak. Jangan sampai orang mohon maaf ndak saya ndak sama jo awak do berobi awak membayi makannya. Banyak tu pak. Ndak sama do, ndak saya do, ndak sekampung do berobi awak membayi ke makannya. Sedangkan adik kandung kelaparan kadang ndak kita pikirkan. Ayo sama-sama kita pikirkan itu. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Pertemuan yang akan datang insyaallah mudah-mudahan tak kena itu di jadwal keberangkatan saya ibu dan bapak. Saya berangkat tanggal 23 September. Nanti kalau saya berangkat kena misalnya pada Rabu yang ketiga, insyaallah saya hubungi Ustaz Pak Imam untuk membicarakan bagaimana baiknya. Saya masih berangkat ibu dan bapak, biasanya 3 kali sebulan, 3 kali setahun masih berangkat ke Tanah Suci. Jadi September ini jadwal berangkat. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.